Hai, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Reniati. Saya mahasiswi STP AMTA Yogyakarta, semester 6, NIM 417452. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mata kuliah seminar dengan judul Upaya Pengembangan dan Daya Tarik Wisata di Watu Rombang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Latar belakang penelitian. Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan daerah. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki keindahan alam dan ragam budaya, sehingga perlu adanya peningkatan di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi negara. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur mempunyai luas wilayah 47.246 km persegi. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 22 kabupaten. Banyak hal yang perlu diketahui mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu salah satunya mengenai pengembangan pariwisata. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata di Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo. Labuan Bajo terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posisi Labuan Bajo yang strategis sehingga memiliki dampak perkembangan pariwisata yang cukup besar. Pariwisata yang diunggulkan yaitu wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata alam. Labuan Bajo sangat diminati oleh wisatawan. Tetapi ada beberapa tempat wisata yang memiliki daya tarik namun belum dikembangkan, di antaranya yaitu kawasan wisata Watu Rombang. Watu Rombang yang merupakan wisata sejarah terletak di Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Watu Rombang ini telah dikenal sejak lama, namun pengembangannya masih berjalan dengan lambat, serta belum ada fasilitas penunjang yang ada di Watu Rombang, sehingga hanya sedikit mendatangkan wisatawan. Dalam pengembangannya, pariwisata tidak dapat tercipta dengan sendirinya, melainkan atas perpaduan dari beberapa komponen. Pada praktiknya terdapat 3 komponen dasar pariwisata, yaitu attraction atau daya tarik wisata, amenitas atau fasilitas, dan aksesibilitas atau akses. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan sedikit wisatawan yang datang ke Watu Rombang. Berdasarkan uraian di atas, sayang rasanya bila daya tarik wisata yang begitu besar tidak mampu mendatangkan banyak wisatawan. Maka saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah penelitian dengan judul Upaya Pengembangan dan Daya Tarik Wisata di Watu Rombang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Fokus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, Watu Rombang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan agar wisatawan yang datang semakin meningkat dan nyaman. Maka yang menjadi fokus masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya pengembangan yang dilakukan di wisata Watu Rombang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang meliputi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Kedua, bagaimana promosi yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Watu Rombang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui upaya pengembangan yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Watu Rombang, Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Yang kedua, untuk mengetahui promosi yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Watu Rombang, Kabupaten Manggarai Barat. Manfaat penelitian.
Ada beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan kemampuan berpikir peneliti agar peneliti mampu menerapkan teori-teori dari akademik dan kemudian menggabungkan kondisi kepariwisataan yang sesungguhnya sebagai sarana belajar nyata mahasiswa strategi pengembangan daya tarik wisata. 2. Untuk daya tarik wisata Batu Rombang sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelola Batu Rombang maupun bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan daya tarik wisata di Batu Rombang. Yang ketiga, bagi Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA sebagai referensi bagi generasi peneliti berikutnya, khususnya mengenai pengembangan suatu daya tarik wisata. Landasan teori. Sebagai landasan untuk dapat menjelaskan suatu hal yang akan dibahas, maka dibutuhkan teori-teori penunjang sebagai berikut. 1. Kepariwisataan. A. Pengertian pariwisata. Menurut Ismayanti tahun 2010 halaman 4, pariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1.3. Pariwisata diartikan kegiatan manusia yang dilakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. 2. Komponen pariwisata. Menurut Mulyadi 2014 halaman 2, dalam kegiatan pariwisata terdapat 3 aspek penting dari daya tarik wisata yang perlu mendapat perhatian. 3 aspek tersebut adalah atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. 3. Daya tarik wisata. Pengertian daya tarik wisata. Daya tarik wisata semula dikenal dengan istilah objek wisata. Namun, seusai dengan Undang-Undang Kepariwisataan tahun 2009 bahwa kata objek wisata dianggap tidak relevan lagi sehingga diubah menjadi daya tarik wisata. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran ataupun tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 4. Wisatawan. Pengertian wisatawan. Menurut Suryono 2013 halaman 3, wisatawan adalah orang atau sekelompok yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata seperti untuk rekreasi, bisnis, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. B. Jenis wisatawan. 1. Drifter. 2. Explorer. 3. Individual mass tourism. 4. Organized mass tourism. 5. Motivasi wisatawan. Motivasi wisatawan merupakan dorongan dalam diri seseorang yang bertujuan untuk melakukan sesuatu. 6. Strategi. A. Pengertian strategi. Menurut Suryono dalam Primadi DKK 2013 halaman 136 mengatakan bahwa strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan, pelaksanaan, penentuan pencapaian yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana dan prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengatasi kesempatan yang ada dalam melaksanakan fungsi dan peran dalam pengembangan pariwisata daerah. 7. Pengertian pengembangan. A. Pengertian pengembangan. Menurut Susanti 2010 halaman 214, pengembangan
diidentifikasikan suatu proses atau cara perbuatan mengembangkan suatu menjadi lebih baik, lebih maju, sempurna, dan berguna. B. Tahap pengembangan pariwisata. Menurut Mil dan Baskoro dan Sinpala 2013 halaman 289, dalam proses pengembangan pariwisata perlu dilakukan sebagai langkah. Yang pertama, analisis pasar untuk memperkirakan jangka panjang arus wisatawan ke kawasan tujuan wisatawan. 2. Melakukan segmentasi pasar, sebuah proses membagi pasar dalam kelompok yang berbeda yang secara relatif kebutuhan sama dan pengembangan strategis pemasaran yang terpisah untuk setiap kelompok. 8. Promosi. A. Pengertian promosi. Menurut Basari Alma tahun 2013 halaman 179, promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan keyakinan calon konsumen mengenai suatu barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, meningkatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir meliputi 1. Upaya pengembangan, antara lain atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. 2. Upaya promosi. 3. Tingkat kunjungan wisatawan. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, saya mengambil penelitian terdahulu dari Anggita Lazuardi Wardani dengan judul Strategi Pengembangan Parangkusumo untuk Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan. Yang kedua, oleh Ayu Putri Widowati tahun 2017 dengan judul Strategi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata Puncak Bucu dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. 1. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono 2015 halaman 15 bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Batu Rombang yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Desa Pantar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020. Teknik cuplikan. Menurut Sugiono 2015 halaman 124, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. 2. Pengelola daya tarik wisata Batu Rombang. 3. Masyarakat di sekitar daya tarik wisata Batu Rombang. 4. Wisatawan. Sumber data. Sumber data adalah tempat diperoleh data menggunakan metode tertentu. Data ini digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. 6. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Wawancara. 2. Dokumentasi. Keabsahan data. Untuk pengesahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Meleong 2010 halaman 324. Teknik pemeriksaan keabsahan data
didasarkan 4 kriteria, yaitu kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian. Metode analisis data. Analisis data merupakan proses terakhir dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell 2013 halaman 23. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dihasilkan akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. 2. Reduksi data. 3. Pengajian data. 4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan. Alur penelitian. 1. Pembuatan proposal penelitian. 2. Menyusun rencana proposal. 3. Pelaksanaan penelitian. 4. Analisis data. 5. Hasil penelitian. Jadwal penelitian dilakukan pada bulan September 2020. Sekian video presentasi proposal penelitian ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.